Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmatunida, mahasiswi Bina Nusantara University. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu bisnis model kanvas dan bagaimana pengaplikasiannya melalui salah satu brand terkenal yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari bisnis model kanvas atau yang biasa kita singkat dengan BMC. BMC itu adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk menjabarkan atau mengkomunikasikan ide konsep sebuah bisnis dengan cepat dan mudah dalam bentuk kanvas seperti gambar yang ada di PPT tersebut. Nah, pada bisnis model kanvas ini terdapat 9 elemen yang ada di dalamnya. Next. Pada video kali ini saya memilih menggunakan brand kecantikan yang cukup populer di Indonesia, yaitu Something. Peran saya di sini adalah sebagai konsumen yang senang atau sangat suka dengan produk-produk Something sendiri. Alasan saya memilih brand ini karena salah satu brand lokal yang sering digunakan atau digemari masyarakat Indonesia, terutama wanita, dan sudah mulai go internasional dengan menjual produknya sampai ke luar negeri. Pertumbuhan dari brand Something ini juga cukup pesat, yang membuat saya tertarik untuk membahas brand ini. Nah, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang sejarah brand Something. Berdiri sejak Mei 2019, Something itu menawarkan berbagai rangkaian produk perawatan wajah seperti serum, facial wash, toner, dan lain-lain. Nah, selain brand skincare tadi, Something ini juga menawarkan brand makeup, yaitu seperti cushion, bedak, dan lain-lain. Nah, berbagai upaya jatuh dan bangun telah dilakukan Iren selaku CEO dari brand Something. Dengan tumbuh bersama Something, Iren ini berusaha membuat produk skincare-nya dan make up lokal yang dibuatnya itu memiliki kualitas tinggi dan tidak kalah saing dari produk luar negeri lainnya, sehingga produk ini dapat diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya, next, kita akan masuk ke dalam 9 pembahasan dari bisnis model kanvas. Nah, berikut ini adalah visualisasi dari bisnis model kanvas untuk brand Something. Next, pertama kita akan membahas customer segment. Something sendiri memiliki segmentasi customer yang dapat memudahkan mereka untuk melakukan promosi agar target yang mereka tuju itu tepat sasaran. Customer segment untuk brand Something sendiri ini memfokuskan produk mereka pada remaja dan dewasa dengan kisaran umur 15 sampai 27 tahun. Selain itu, mereka juga memfokuskan produk terhadap semua kalangan, baik wanita maupun pria yang aware terhadap kesehatan dan kecantikan wajah mereka. Terakhir, dengan harga yang terjangkau ini, Something menargetkan konsumen dengan kelas sosial menengah ke bawah. Next, kedua kita akan membahas value proposition. Banyak sekali kelebihan yang ditawarkan oleh Something, yaitu produk ini sudah bersertifikasi halal dan sudah ada label BPOM-nya. Kandungan yang digunakan juga paraben free dan cruelty free, karena kedua bahan tersebut ini memiliki efek samping zat berbahaya apabila digunakan pada wajah manusia. Selain itu, Something ini juga produk yang telah disesuaikan untuk mengatasi permasalahan kulit masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau dibandingkan produk kecantikan brand lainnya. Next, ketiga itu ada channels. Channels yang digunakan Something untuk memperkenalkan produknya yaitu dengan social marketing seperti Instagram dan TikTok, dan brand Something ini juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, Something juga mempunyai website sendiri untuk memudahkan masyarakat menemukan produknya secara online dengan menggunakan banner atau spanduk yang sering kita lihat di jalanan. Itu juga merupakan salah satu strategi Something untuk memperkenalkan produk mereka. Terakhir, dengan mempunyai toko berbasis online store atau offline store, sehingga itu juga memudahkan konsumen dapat menemukan produk mereka. Next, keempat itu ada revenue stream. Pendapatan yang dihasilkan tentu saja dari brand Something ini yaitu omset penjualan produk skincare maupun makeup yang telah dihasilkan mereka. Next, kelima itu ada key research. Nah, sumber daya utama yang dapat membantu Something sampai sebesar sekarang ini adalah dengan memiliki karyawan yang terampil, mesin produksi untuk mengolah produk Something, dan bahan baku yang didapatkan secara lokal maupun
mengambil dari luar negeri karena ada beberapa bahan baku atau supplier yang susah ditemukan di Indonesia, sehingga Something ini masih mengambil produk bahan baku dari luar negeri. Selanjutnya ada keenam, itu ada customer relationship. Nah, membangun hubungan dengan pelanggan itu merupakan kunci utama untuk kita dapat memperkenalkan produk tersebut sehingga produk tersebut itu diterima oleh masyarakat. Nah, Something sendiri sering memberikan promo atau diskon untuk produknya agar menarik perhatian konsumen. Selain itu, Something juga sering memberikan hadiah gratis atau biasanya berupa produk sampel sebagai hadiah dengan pembelian syarat tertentu. Jadi misalkan kita melakukan pembelian 300.000, biasanya kita dapat bundle hadiah atau dapat skincare sampel yang 15 ml, itu lumayan sih. Next, yang ketujuh itu ada key activities. Terus melakukan formulasi baru yang mengacu pada kebutuhan konsumen. Setelah itu, ketika memunculkan formulasi baru untuk sebuah produk, diperlukan adanya riset dan pengembangan. Nah, selain itu, Something itu juga terus melakukan promosi agar produk ini semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia. Next, kedelapan itu ada key partners. Something terus melakukan kerjasama untuk dapat membuat produk ini dapat tersalurkan secara luas. Key partners yang sampai sekarang membantu Something untuk terus berkembang adalah supplier untuk dapat memproduksi produk Something, reseller yang membantu mempasarkan juga produk Something, brand ambassador yang membantu memperkenalkan Something ke masyarakat luas, menjalin kerjasama dengan e-commerce, drugstore, dan jasa pengiriman agar produk tersebut dapat dicari dan didistribusikan dengan mudah. Terakhir atau yang ke-9 itu ada cost structure. Struktur pembiayaan brand Something ini itu sama dengan perusahaan lainnya, yaitu mereka juga membayar gaji karyawan, biaya untuk membeli bahan baku, dan biaya promosi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang business model patterns. Di business model patterns itu terdapat 5 jenis model bisnis yang berbeda-beda. Nah, menurut saya, brand Something sendiri ini masuk ke dalam jenis unbundling business model. Kenapa? Karena brand Something ini terus melakukan inovasi produk dari tahun ke tahun dengan melihat adanya kebutuhan pasar. Selain itu juga, Something mempunyai inovasi dari nama produk, yaitu dengan melakukan branding ingredients. Jadi, Something ini mempunyai produk serum dan mereka menamai produk serum itu dari bahan aktif yang mereka gunakan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang bisnis model canvas yang digunakan oleh brand Something. Segini dulu yang dapat saya sampaikan. Salah kilap mohon maaf. Terima kasih semuanya.